Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Irham sayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah ini, di siang hari ini, semoga kita selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan puasa. Anak-anakku yang Pak Irham sayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini, pada waktu pesantren Ramadan, kita akan membahas satu tema, yaitu akidah. Akidah yang saya maksud adalah rukun iman yang ada 6. Biasanya kita sering mendengar pujian-pujian di waktu subuh seperti bagaimana berikut: amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, yang artinya, sungguh aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, dan beriman kepada yaumil akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita imani, baik itu zatnya, sifatnya, dan af'alnya atau perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat wajib, ada 20. Wujud kita mbako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayah sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah bersifat wujud. Wujud artinya ada. Adanya Allah ini kita buktikan dengan adanya penciptaan alam semesta. Sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta seluruhnya ini adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Qidam terdahulu, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ada sejak terdahulu sebelum sesuatu ada. Baqo, kekal. Allah itu sifatnya kekal, abadi, tidak rusak, tidak binasa, tidak pernah mati. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, maha tunggal. Qodrat, maha kuasa. Irodat, maha berkehendak. Ilmu, maha mengetahui. Dan selanjutnya iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikat artinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk, yaitu malaikat dari cahaya, nur, cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau jin dari api, setan dari api, kalau malaikat dari cahaya. Malaikat diciptakan tanpa nafsu, diberi akal, dan malaikat ini sifatnya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah maksiat. Kalau disuruh ruku, maka ruku terus sampai hari kiamat. Maka ada yang suruh beriktidal, maka iktidal terus sampai hari kiamat. Sampai-sampai malaikat Israfil itu disuruh meniup sangkakala. Itu sampai sekarang itu masih membawa sangkakala sampai nanti disuruh sampai hari kiamat. Dan malaikat yang wajib kita imani adalah 10 malaikat. Mulai malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagikan rezeki, malaikat Mungkar Nakir, malaikat Israel, malaikat Raqib Atid, dan malaikat yang ada 10 itu. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab Allah. Yang wajib kita imani adalah 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab ini mengandung ajaran tauhid, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab yang lain, kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab sebelumnya itu sudah ada rekayasa dari manusia, sedangkan Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan tidaklah aku menjadikan Al-Quran itu yaitu sebagai syifa wa rahmah. Syifa penyembuh, obat, dan rahmat kasih sayang, rahmat bagi orang-orang yang mukminin, orang-orang yang percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. Sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul adalah 124.000 Nabi. Akhirnya dipilih menjadi 313 Nabi
dan Rasul. Dipilih lagi yang menjadi sifatnya pilihan menjadi 25 Nabi dan Rasul. Dipilih lagi menjadi 5 ulul azmi. Siapa saja? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 5. Satunya lagi adalah Nabi siapa ya? Lupa Pak Ira. Tugas kalian nanti mencarinya. Satu Nabi itu siapa ya? Siapa Nabi satunya? Selanjutnya iman pada hari akhir atau yaumil akhir, hari kiamat. Artinya adalah kiamat dibagi menjadi 2, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah hancurnya sebagian alam semesta, sedangkan kiamat kubra hancurnya seluruh alam semesta. Yang tiada hancur, semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir baik maupun takdir buruk yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal istilah takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh ikhtiar atau usaha dari manusia. Contohnya, kalau ingin pintar maka harus rajin belajar. Kalau ingin kaya maka yang rajin bekerja, yang semangat bekerja. Sedangkan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Contohnya adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu segala yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu anak-anak, dari sekian 6 rukun iman ini wajib kita imani semuanya. Mulai dari yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah kita lalui materi akidah dengan lancar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, sebelum Pak Irham tutup, Pak Irham akan memberikan tugas. Tugasnya mudah anak-anak. Satu saja. Sebutkan rukun iman, ada 6. Catat di buku, nanti dikumpulkan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri tanggal 20 Mei. Ke Pak Irham luring, dicatat di buku catatan atau buku tugas, nanti dikumpulkan pada waktu tanggal 20 tersebut di sekolah. Sekian dari Pak Irham, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam,
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.